tembok ke tembok. Ya, akhirnya ini pulang, karyawannya pulang ya? Dipulangkan, ditutup berarti? Ditutup. Ya, akhirnya karyawan dipulangkan ya. Ini untuk sementara ditutup. Yang mana, Bang? Kepada perwakilan Satpol PP sedia kiranya membongkar bangunan yang tidak pilih. Dan kami tidak ingin ada sepihak dan tidak ada intervensi dari mana-mana. Supaya ditutup. Buktikan ketegasan daripada Satpol PP ini membongkar tembok, tutup pelang ini yang menyalahi aturan. Pelang berdiri di atas parit dan tembok. Jadi kami masyarakat LSM Gusur dan LPM memohon supaya ini dibongkar bangunan tidak sesuai dengan SOP. Sebab kenapa saya katakan seperti itu? Banyak korban penggusuran di pinggir-pinggir jalan, pedagang kaki lima, bangunan-bangunan yang tidak punya IMB dibongkar tanpa ada laporan masyarakat. Tanpa ada laporan masyarakat. Ini kami dari masyarakat, instansi supaya bergerak dalam hal ini. Ya, kami dari LSM Gusur menegaskan supaya ini dibongkar. Ya, jangan ini harus ditanggapi permohonan kami. Ya. Mereka nggak mampu gitu. Mana yang ngurusnya? Kita udah baik yang izin ya, komunikasi dari awal sama Bang siapa? Jadi kami bertanya kira-kira berapa lama ini bisa dibongkar ini Pak Satpol PP. Kami bertanya dari masyarakat Siapkan kondisi kita sudah supaya benar kami LSM mendukung segala tindakan dari instansi yang terkait. Inilah namanya kita kerjasama sebagai fungsi kontrol. dia makin kita coba, makin bisa makin dia. Karena baik kita ngurus izinkan ada kewajiban kita untuk negara. Itu negara pajaknya. Dia nggak mau keluar itu. Malah kita dimatinya. Ya, Pak. Coba. Sampai hari saya aku telepon Pak, telepon dinas. Tolonglah kami LPM ini butuh lapangan kerja. Kita bantu Pak. Bantu kan kita bantu. Kita dapat potongan lagi 15% dari dinas untuk pajaknya. Tapi malah kita dimati dia. Berarti gini. Oh, udah habis ya. Udah Bang, berarti gini, coba kami pendalaman. Ini kami juga nggak tahu siapa pemilik, siapa Charles. namanya Charles, tapi kan tadi di dalam pun juga tahu yang namanya Charles, tapi tak tahu yang mana orangnya. Kan gini, kami syukur-syukur dengan kami lakukan ini muncul dia ke salah satu, entah ke saya, entah ke Polsek, entah ke Ramil, entah ke kecamatan, muncul dia. Nah, jadi apa yang orang abang sebutkan ini coba nanti kami sampaikan. Nah, dengan kita lakukan hal ini, mudah-mudahan dia muncul. Tapi nggak tahu munculnya kemana. Izin Pak Kapolsek. Nah, izin juga. siap. Ke depan ini hari aja dibongkar ini Bang. Ini nggak bisa nih Bang. Ini jembatan ini hari kalau bisa. Kalau jembatan itu ke SDM PMK ke PU lagi. Makanya kalau itu nanti prosedurnya panjang lagi abang. Tembok gimana tembok? Tembok sama pelang. Pelang itu di atas parit jelas. Itu pelang tadi dalam 1-2 hari ini nanti mereka potong. 1-2 hari tembok. Kalau tembok tadi kan kita nunggu perizinannya Bang sampai dengan terbit. Kalau tidak ini mereka bisa membangun satu bangunan Berdiri dulu. bisa. Kalau itu abang, kan kita juga dari pihak teknisnya. Rekam ya Pak? Enggak, izin Bang Irfan, sorry. Izin Pak, saya bertanya. Iya Bang. Ini karena kita ini untuk mendirikan suatu bangunan, gimana prosesnya Pak? Yang harus diikuti prosedurnya untuk mendirikan suatu bangunan. Ya, kalau memang seperti itu di undang-undang Omnibus Law. Omnibus Law itu ada bahasanya sesudah pun bangunan lama, bangunan yang sudah ada itu masih bisa
dimohon PBG-nya. Tidak ada bangunan lama pengadilan. Iya, nggak, maksudnya kan gini, memang bukan bangunan lama, tetapi kan ini sudah ada. Nggak tahu kita ini berapa lama, karena pengawas bangunan itu bukan di kami, izin abangku. Tapi saya nggak mau, bukan berarti saya buang barang di instansi lain, bukan. Pengawas bangunan itu bukan pada kami. Kami mendapat info udah seperti ini kondisinya dan sudah beroperasional. Jadi kita sama-sama legowo, maksudnya supaya ini biar boleh beroperasi. Kalau dia tidak beroperasi, ini tidak operasional. Siap, Abang. Ini kan sudah jelas bukan hanya kita masalah izin aja, tapi sudah jelas melanggar SOP, berdiri di atas bangunannya berdiri di atas parit. Seharusnya itu dibuat mundur sekitar hampir 2 meter dari badan parit itu tempat mengorek parit, sampah-sampah parit itu. Abang izin kalau detail seperti itu nanti ada instansi perkip. Nah, jadi nanti PBG-nya terbit, di situ kelihatan berapa dia mundur dari Jalan Krakatau, berapa dia mundur dari Jalan, nanti kelihatan. Itu baru nanti penyimpangan dari izinnya yang abang maksud. Karena kalau detail sampai tata ruangnya, kami juga tidak bisa menanggapi itu, karena ada OPD lain yang lebih teknis. Tapi kan Bang Gijin, Abang udah ada lihat dengan kasat mata sendiri pelanggaran yang mereka lakukan itu tanpa izin. Seharusnya biasanya seperti tempat-tempat lain, Satpol PP melakukan tindakan tegas membongkar. Ya betul. Walaupun kadang-kadang sering kita notabene, mohon maaf Pak, formalitas hanya tembok kecil aja dibolongkan. Ya abangku, ini kan kita sudah menerima laporan kondisi bangunan dan seperti ini sudah beroperasional. Kalau tadi memang pihak mereka tidak mau mengurus, tidak mau menaikkan pernyataan, ini kan mau menaikkan pernyataan untuk mengurus PBG. Ini kan kita hentikan total. Nah PBG-nya terbit, kita lihat bagaimana penyimpangan dia. Tapi untuk surat pernyataan itu kenapa tidak langsung yang berkompeten yaitu pemilik perusahaan yang menandatangani pernyataan itu, kenapa bawahannya, anak buahnya? Iya, di situ kan dia sudah bersedia untuk melakukan pernyataan, dan di surat pernyataan itu tertulis di situ dia sebagai apa. Nah, dan tadi udah sekilas kami sama Pak Kapolsek udah ngomong sama pemilik, nggak tahu siapa itu yang di sebelah sana, melalui handphone pegawainya. Bisa ditunjukkan izin surat pernyataannya bagaimana, tertulis poin-poinnya Tadi bagaimana? bang apa tadi udah ke dalam tadi, ada bertiga tadi udah ke dalam abangku. Enggak kan, otomatis surat pernyataan kan bukan mereka yang nyimpan. Seharusnya kan orang dari Satpol PP dong yang menyimpan dari pihak kepolisian. Tidak setujui. Iya, itulah seharusnya kan bisa tunjukkan benar nggak mana surat kesepakatan itu. Yang berapa item dari mana coba? Berapa item tadi? 6. Yang mereka tanda tangani itu mana poin-poinnya? Coba Bang Edi bacakan. Ya mereka bisa aja itu mengoyak atau menghilangkan itu. Oh, enggak. Pertinggal lama kita kan nggak ada. Ada apa enggak? Ada. Itu harus apa nih tuh? Harus ownernya langsung dong, nggak bisa ngikutannya. Abangku, kalau kita menunggu owner berapa lama abangku? Satu, kedua, dia udah by the phone dengan owner, sudah secara lisan sudah dikasih kuasa untuk menaikkan pernyataan ini. Saya aja nanti nggak kerja lagi di sini anggotanya. Iya, tapi kan ini sama-sama kita pantau dari Pak Kapolsek, dari kami, dari kecamatan Babinsa untuk memantau ini tidak ada kegiatan total. Bisa ditunjukkan izin? Fotokan Pak Junedi, fotokan trotnya. Jelas ya. Jadi dari Satpol PP nggak ada yang ikut Sabar. menyaksikan ini, nggak ada Satpol PP. Abang, kalau ini kan udah pihak wilayah. Ini kan kita yang megangin. Ini sampai berapa lama rencana Sampai ditutup? dengan PBG-nya terbit dan poin-poin yang kita tuangkan itu terpenuhi. Jadi kalau seandainya mereka beroperasi tanpa terbitnya dan menunjukkan PBBG-nya bagaimana? Apakah kami langsung mangkata? Apakah masyarakat di sekitar bisa bertindak? Jangan, karena dia kepling. ABD, BPG-nya bocor juga kan. Alternatif. Ini harus melalui sini juga akses jalan orang ini. Tidak, itu nanti kan kalau PBG terbit, Iya. kenapa? Aksesnya dari mana? Nanti pihak tata ruang yang menentukan, bukan kita. Bukan kita. Ya akses jalan ini nggak bisa akses jalan. Saya tidak bisa menjawab itu abangku, karena itu lebih teknis. Pak,
Abang, tadi orang bapak ini menanyakan apabila ada kegiatan, tolong pihak Kepling abang benar-benar mengawasi ya. Buka mereka harus didampingi oleh Kepling bagi saya dari konsep. Harus seperti ya. Harus didampingi. Kalau seandainya bahwa mereka bisa beroperasi tanpa izin PBG, bagaimana tindakan daripada Kepling? Hubungin Kepling. Pihak Kepling bertindak mengabari ke UPD-nya. Kalau maksud saya gini, kadang-kala kan, maaf kata, Kepling kadang-kala susah dihubungi. Maaf kata ya, atau lagi berhalangan. Langsung ke situ. Jadi, ataukah masyarakat bisa memberhentikan sementara? Masyarakat di sini. Kita jangan ada saran. Jangan Dari lingkungan itu bang. Ini jelas ini kan melanggar SOP-nya taman. Seharusnya jalurnya ditutup ini. Trotoar itu bagaimana? Apakah saya pribadi bisa nggak mengeluarkan dana untuk menutup akses jalan-jalan di taman? Trotoar itu kita kembalikan fungsi yang seperti semula. Seharusnya, sorry, sebagai Kepling, sifatnya mengimbau aja bang. enggak gini, Pak Kepling kenapa sudah berbulan-bulan membiarkan hal tersebut? Penebangan pohon tanpa izin, pelepasan trotoar anaknya itu tanpa izin, dibiarkan itu akses zona selamat anak sekolah. Kenapa Pak Kepling membiarkannya? Sudah kita laporkan ke dinas terkait. Kenapa begitu lama? Kami yang saya bilang tadi, kami nggak bisa menjawabnya. Karena gini Pak Kepling, jawaban daripada Humas kemarin bahwa mereka sudah dapat izin dari Kepling, dari Lurah, dari Camat, bahkan Pemko Medan. Bagaimana tanggapannya? Apakah Bapak ada memberikan surat izin? Surat tertulis mengizinkan ada nggak? Karena ada statement daripada Humas itu, si cewek itu. Yang mengeluarkan izin itu rekomendasi dari dinas terkait, UPD terkait. Tapi tanpa sepengetahuan Kepling. Ya makanya saya bilang, itu bukan karena kami lagi jawab. Enggak gini loh. Kami udah mengimbau Iya. dan sudah melaporkan ke tingkat lebih tinggi. Begitu lamanya kan proses di pemerintahan ini, Pak. Sampai berbulan-bulan. Apakah harus memakan korban? Lebih banyak lagi atau haruskah ada yang celaka, ada yang ketabrak di sini dengan truk-truk itu baru seperti ini ada action daripada LSM dan LPM di sini. Saya bilang saya nggak, bukan karena kami menjawab lagi Pak. Kami sifatnya di kewilayahan mengimbau, tidak bisa lebih. Menghimbau seharusnya buat action juga dong, Bang. Aja LPM ini kan bagian daripada masyarakat sini, bagian daripada lingkungan di sini. Kenapa nggak dilibatkan LPM ini gitu? Diberdayakan. Gitu. Kenapa jadi seperti ini merusak taman gitu? Bukan sedikit biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk membuat ini taman. Gitu loh. Apakah perlu saya yang kerahkan, saya membiayai sendiri Pak untuk membangun kembali trotoar itu hari ini juga Pak? Kami nggak bisa menjawab. Berarti bisa ya Pak ya izin ya? Kami nggak bisa menjawab. Gitu Pak, karena berarti Bapak buang badan dong. Buang badan dong. Saya bilang Sebagian kami kewilayahan hanya Iya. sifatnya mengimbau Bang, nggak bisa lebih. Udah kita laporkan, ketembuskan. iya sekarang ini udah jelas-jelas tindakan tegas yang mereka lakukan melanggar ini. Orang abang bisa tanyakan OPD terkait, PU atau Perkim. Loh, jadi tindakan daripada tegas Bapak membiarkan nengok-nengok sampai berapa lama Pak? Bisa kami Bang, kalau kami bisa ada SOP-nya gitu, langsung kami tindak. Tapi kami terbatas dengan SOP-nya. Fokus kami hanya terbatas itu, Pak. Berarti nanti di sini diminta kepada LPM untuk mengambil alih. Kita akan apa ya? Nggak masalah. Dari masyarakat juga pemberdayaan masyarakat siap untuk membangun kembali trotoar jalan itu, menutup akses. Setuju? Jadi itu tidak lanjutnya sampai kapan? Apakah kami juga harus ke Satpol PP atau bagaimana? Karena dari jadwal aksi kami, Pak. Setelah dari sini kami mau ke Satpol PP. Bagaimana tanggapannya? Ya, terima kasih Abang, orang Abang. Saya rasa dengan udah di sini kan udah orang Abang udah lihat kita action kita yang harus segera kan tadi itu bahasa orang Abang. Ini dengan hal udah kita berhentikan total. Saya harap bukan berarti kita tidak menerima orang. Kami sangat menerima tamu-tamu kami karena juga warga masyarakat. Tetapi kalau untuk hal ini juga kan sudah sama-sama kita lihat dan dia sudah menyatakan berhenti total dan sudah disaksikan dengan pihak kepolisian, pihak TNI, pihak lingkungan.
Itu udah sama-sama kita saksikan. Mereka berhenti total sampai dengan poin-poin yang orang Abang tuntut itu terpenuhi. Izin Pak, kami juga dari masyarakat sini meminta secara tertulis dari Satpol PP tindakan yang telah Bapak ambil ini untuk balasannya kepada kami. Oh, surat tertulis. Siap. Setuju kawan-kawan? Jadi ada pegangan kami bahwa oke, kami setuju, kami tidak lanjut ke Satpol PP, kami minta karena Bapak udah mewakili di sini, kami minta jawaban tertulis tindakan tegas yang Bapak ambil dari Satpol PP, gimana penutupannya sampai kapan dan bagaimana seandainya mereka melanggar. Saya rasa gitu aja Pak. Ya. Oke Pak, makasih. Izin Abang dah. Izin Abang dah. Bang, izin Bang. Jadi sekian ya liputan dari kita ini dengan hasil bahwasannya gudang ini ditutup ya sampai penerbitan surat-surat atau PBG-nya terbit. Jadi dalam beberapa waktu atau mereka minta 2 hari ya untuk mencopot ini Kalimantan Jaya plangnya. Tutup kurangnya sekarang juga. Jadi tutup coy, jadi gerbang di apa ya? Jadi gembok ya. Tapi belum disegel ya ketua ya. Iya, kita minta itu tuntutan terakhir RDP supaya ini memang ini tembok dan nyalahi aturan supaya dirubuhkan temboknya dan seharusnya ini 2 meter setelah parit. Gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk mengorek parit, saluran drainasenya tersumbat, bisa diletakkan kotoran-kotoran di sampingnya. Jadi ini nggak ada spasinya. Masa harus di tempat mengotori daerah taman kota, kotoran-kotoran parit atau drainase ini diangkut. Jadi kita minta ini dari Satpol PP menghancurkan, lebih tepatnya menghancurkan tembok-tembok di bangunan ini. Ini kita minta jawaban daripada Satpol PP secara tertulis. Minta ke Satpol PP lah pernyataan mereka. Jangan minta surat tertulisnya. Dampingnya ke sana. Izin Pak Irfan, jadi kemana kami yang dari tim aksi ini meminta suratnya Pak? Tim aksinya, apakah menjumpai kami ke sana ke Satpol PP? Nomor 1 udah ada ya? Udah izin apa? Berarti hari ini dapat ya surat tertulisnya? Belum hari ini apa? Belum hari ini. Belum hari ini? Iya, tapi segera. Oh, segera. Iya. Maksudnya kan gini Pak, biar memang masyarakat di sini juga bisa mengambil tindakan tegas dengan secara tertulis sudah ada, malah mereka melanggar gitu. Udah berapa hari lagi Pak dipantau? Depannya abangku, karena maaf ini kita lagi ulang tahun Medan, bukan ngeles aku ya. Bang, Satpol memang di PMK ini. Bang izin Bang, kalau maunya kita ini bukan apa ya, nggak ada pending, ini harus dibongkar Pak. Yang pertama, yang kedua, jangan ditutup hanya untuk menunggu surat itu keluar. Nah, ini kan udah menyalahi aturan nih. Iya, enggak mesti gini Bang, kan izin. Iya. Item tadi kan ada yang abang sebut ada 6 ya. Iya. Lebih pun. Lebih. Item-item itu sudah tertuang. Ya. Nah, salah satunya PBG. Kalau item-item ini belum mereka terpenuhi, ini mereka tidak bisa operasional. Item-item yang orang mau sebut itu tertuang di dalam perjanjian. Bang, oke. Yang item yang lain kan Udah. udah tertuang. Ya macam ini mereka 1-2 hari nanti mereka potong ini, mereka bersedia. Tembok di Tembok? apa? Ya itu tadi Bang, kalau tembok itu kan kita nunggu nanti dari PBG-nya.
Berapa dia mundur dari Krakatau? Berapa dia mundur dari Veteran? Sesuai dengan perizinan aja bang, apa bisa di atas paret? Itu aja bang. Ya, Kalau sesuai dengan perizinan enggak? Kalau menilainya ini di atas paret bukan kami bang. Ada OPD-nya bang, ada teknis, OPD teknisnya bang. Jadi kami salah menilai. arahkan aja kami ke itu aja. Itu aja permintaan kami. Kalau kami nanti ribut di depan abang, ribut lagi kami di wali kota, capek kita bang. Kami minta di RDP kan jumpa sama komisi 4 Pak Paul Semanjuta. Itu aja kami minta. Terus ini nggak boleh dipending sampai diterbitkan izin. Ini udah menyalahi aturan ini. Jangan Satpol PP sepihak tebang pilih. Sebentar bang. Jangan tebang pilih. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa begitu ada bangunan-bangunan liar ditertibkan tanpa ada seruan masyarakat? Hari ini kita mau minta Satpol PP itu tegak lurus, merah putih. Kami anak-anak kalian. Kami berharap orang-orang tua kami di dinas-dinas, bahkan Satpol PP, polisi juga harus bertindak sesuai dengan aturan yang ada. Jangan tebang pilih. Itu yang kita minta. Bang, kita sama ya, sama anak-anak negara ya. Samanya kita. Aku nggak mungkin buat nama Tuhan. Kami tidak ada berpihak. Maka dari itu bang, artinya begini bang, hari ini kan sudah jelas. Tanah ini ada SHM-nya. Hari ini sudah berjalan 3 bulan kurang lebih. Bangunan ini beroperasi sebagai kantor dan sebagai gudang. Dan ini sudah melanggar aturan PBG. Persetujuan bangunan gedungnya tidak ada terbit sejak dimulainya ini bangunan. Hari ini terbit, harus dirobohkan gitu bang. Iya, abangku. Kan gini, kami menerima data, kan sudah seperti ini, dan sudah operasional. Apabila PBG-nya ini memang tidak dijawab dan tidak bisa terbit, itu baru kita ambil langkah. Begini bang, itu saya paham. Artinya kan begini, sekarang ini kan udah menyalahi, udah salah, harus ditindak kan begitu kan bang? Iya, tapi kan salah satu tindakan kan bukan merobohkan bang, bukan ada yang lain, hanya itu robohkan bangunan itu tugas Satpol PP. Kalian itu apa kami, orang tua kami? Siap, enggak, itu. Kita nggak ada orang tua, nggak ada anak, artinya, kita posisi sejajar sama. Artinya kami berharap pengaduan kami ini ke Satpol PP Medan melalui Kasat, perintahkan ini supaya dirobohkan, itu aja. Itu udah menyalahi aturan. Mana mungkin kita buat satu perusahaan tanpa ada izinnya? Akan didemo, dan inilah yang terjadi. Dan kami minta ini harus dirobohkan itu bang. Kalau itu arahnya, kalau nanti itu lagi dibuat lagi surat-surat menyuratnya lagi untuk pembangunan bangunan, ya silahkan. Tapi hari ini harus dibongkar dulu, baru diarahkan ke sana untuk pintu akses masuk. Bukan di sini. Ini bukan nomor 88 pak. Itu boleh lihat nomor berapa itu? Itu 65B. Kok jadi 88? Jadi suka-suka mereka. Mereka banyak uang. Mereka kebal hukum. Mereka punya decking yang besar-besar di atas. Bukan begitu. Lakukanlah sesuai SOP. Harus taat dengan pemerintah kita. Orang tua kita, pemerintah kita kan orang tua kita. Kita anak negara, bukan semena-mena suka-suka bangun begini. Atau apa? Kita jadi ini, dianak tirikan. Kan nggak boleh begitu. Kami pun maunya disiplin. Kami juga mau bertindak itu sesuai dengan aturan. Tapi ini tidak sesuai aturan, kami ya sesuai kontrol, fungsi kontrol yang kami lakukan ya kami suarakan ini suara rakyat, begitu bang. Saya rasa itu yang saya sampaikan ke Bang Iwan. Baik, jadi ini yang orang mau sampaikan semua, saya juga bawa, saya juga akan membicarakan dengan pimpinan prosedur apa yang akan kami tempuh dulu, ya kan? Biar dulu ini sesuai gerak cepat kita untuk hari ini, gerak cepat kita untuk hari ini. Bang, izin ya, bang saya mau sampaikan. Apa jaminan dari orang abang sebagai Satpol PP dan kepolisian sebagai orang tua kami, ketika kami tinggalkan hari ini kegiatannya ada, apa bisa dijamin? Kami dan tidak bisa menjamin masa ini akan menyeruduk ini. Kalau ada kegiatan, jangan salahkan kita. Kira-kira apa? Dari pihak lingkungan ini sudah memonitor ini, Abang. Siap, makasih. Pihak lingkungan. Oke, Abang. Oke. Izin, Abang. Kami akan bubar juga. Siap, Abang. Makasih, Bang. Makasih, Bang. Iya. Baik, untuk hari ini ya mungkin demo udah selesai karena permintaannya diteruskan ya oleh Satpol PP. Nah, jadi kita lihat perkembangannya nanti ke depannya gimana, apakah di permintaan kita ini disetujui atau enggak. Yang seharusnya tembok-tembok ini, harus dirubuhkan gitu loh. Lanjut. Oke, kita buat apa? Udah lanjut, Bang.
Ya ini foto bareng ya. Masuk dah. Ketua. Oke. Nanti aja sekarang apa buat apa? Dulu. Pentolannya aja dulu. Oke, terima kasih. Kita buat jempol ya. Abang. Jempol ya. Abang. Oke, hari ini kita aksi damai yang dilakukan oleh LSM Busur dan PM Medan dan LPM Medan Timur. Hari ini kita membuat satu pernyataan bahwa hari ini aksi damai tertib dan aman, kondusif, tidak ada sesuatu yang menyalahi. Dan hari ini kita bersama dengan Pak Kapolsek Medan Timur dengan salam hormat kami menyelesaikan menyudahi demonstrasi ini dengan tidak ada intervensi dari manapun. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kapolsek. Terima kasih. Hidup masyarakat. Hidup. Gimana kita ya? Baik, kita sudahi ya live hari ini ya. Oke, terima kasih. Kata-katanya ketua untuk hari ini. Jangan ganggu semut kalau lagi berkerumun. Kena gigit loh. Oke, baik. Pernyataan nanti di mana